Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perenungan kita pada kesempatan kali ini dengan judul Kejatuhan. Namun sebelum kita merenungkan lebih lanjut tentang kejatuhan manusia, pernah nggak sih kita itu membayangkan seperti apa Taman Eden itu? Eden bukan sekedar taman yang indah, tetapi Eden adalah tempat di mana relasi hidup di dalam suatu keharmonisan yang indah. Manusia dapat berjalan bersama dengan Allah, memiliki sebuah relasi yang intim. Manusia bisa hidup tanpa perasaan untuk saling membenci, menyalahkan, dan sebagainya. Taman Eden merupakan sebuah rumah bagi relasi yang sempurna. Dan karena itu, sebenarnya ketika dalam kejatuhan itu terjadi, yang rusak itu bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga relasi. Seringkali kita berpikir bahwa kejatuhan adalah tentang memakan buah terlarang. Tetapi jika kita ingin membaca dengan lebih jujur, ada sesuatu yang jauh lebih dalam, di mana kejatuhan manusia itu bukan hanya sekedar memakan buah terlarang, tetapi kejatuhan itu dimulai ketika manusia tergoda untuk memiliki Tuhan versi dirinya sendiri. Di mana saat ular berkata, "Kamu akan menjadi seperti Allah," di mana ini merupakan sebuah godaan untuk mengambil alih posisi Allah, untuk menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat, untuk hidup sesuai dengan definisi sendiri, menjadikan keinginan pribadi sebagai pusat kehidupan. Atau dengan kata lain, manusia ingin supaya Allah yang mengikuti dirinya, bukan manusia yang mengikuti Allah. Dan disinilah retakan di dalam relasi pertama itu muncul. Dan di mana ketika Allah datang dan bertanya, "Di manakah engkau?" Di dalam Kejadian pasal ketiga ayat ke-9, manusia itu menjawab dengan penuh ketakutan, "Aku takut, lalu aku bersembunyi." Di mana tadi di dalam Taman Eden, relasi yang tadinya begitu indah, begitu transparan, rusak seketika. Dan semenjak saat itu, manusia itu mulai belajar untuk bersembunyi di balik pencapaian, kesalehan, pelayanan, dan sebagainya. Kemudian relasi yang kedua yang juga ikut retak adalah relasi dengan sesama manusia. Di mana ketika Allah bertanya kepada Adam, Adam menjawab, "Perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku." Dalam satu kalimat ini, Adam menyalahkan Hawa dan juga menyalahkan Allah. Relasi yang dulunya saling melengkapi, kini berubah menjadi sebuah relasi yang defensif. Manusia tidak lagi menjadi tempat yang aman, tetapi saling menjadi ancaman. Dalam keluarga, pertemanan, gereja, dan sebagainya, terkadang kita lebih memilih untuk menang, mementingkan ego kita, daripada mendengarkan akan sesama kita. Dan yang ketiga yang juga ikut rusak adalah relasi dengan diri kita sendiri. Sebelum kejatuhan, manusia telanjang tetapi tidak malu. Namun setelah kejatuhan, mereka berusaha untuk menutupi diri mereka. Ini bukan hanya tentang persoalan pakaian, tetapi manusia menjadi malu karena tidak cukup baik. Malu jika orang lain tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan manusia harus berusaha untuk menutupi dirinya sendiri. Kejatuhan merusak relasi manusia dengan dirinya sendiri. Manusia mulai memandang dirinya dengan kecurigaan, ketakutan, penolakan, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semenjak peristiwa kejatuhan, ada dua luka yang terus membayangi diri kita sampai di saat ini. Di mana yang tadi, pertama adalah luka di dalam relasi yang retak dengan Allah, sesama, dan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah luka ilusi, di mana kita menginginkan Tuhan yang sesuai dengan ambisi dan keinginan kita. Namun di tengah semuanya itu, kita bersyukur bahwa Ia adalah Allah
yang senantiasa terus ingin mencari kita, datang memanggil setiap kita. Dan ketika Allah datang dan bertanya, itu bukan merupakan panggilan hukuman, tetapi panggilan bahwa Allah masih ingin memulihkan kembali relasi yang sudah kita rusak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, melalui perenungan pada kesempatan kali ini, mari kita coba refleksi kepada diri kita sendiri dan coba bertanya, dalam hal apa kita itu sedang memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita? Dan yang kedua, dalam relasi mana kita sedang bersembunyi di baliknya? Kiranya perenungan ini boleh menolong setiap kita semua untuk merefleksikan kembali akan kehidupan kita, motivasi-motivasi dalam diri kita. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dan berkati kita semua.